Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam. kelompok 1 akan menjelaskan tentang analisis organisasi yang ada di Fakultas Ilmu Komunikasi Unisba. Organisasi tersebut adalah Dampikom Unisba. Selanjutnya, perkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Muhammad Habib, saya sendiri Yuda Ari Ajhar, terus ada Muhammad Lukmanul Hakim, ada Gabriel Aulia, dan terakhir ada Fauji Rizky Ramadan. Next. Pendahuluan, Dampikom Unisba ialah salah satu organisasi yang berada di Fakultas Pikom Unisba. Dampikom Unisba adalah lembaga legislatif yang mengawasi lembaga eksekutif. Dalam aktivitasnya, lembaga organisasi Dampikom melakukan kegiatan dalam pengawasan yang dimana pengawasan tersebut dilakukan dengan adanya diskusi-diskusi dalam perumusan ADART. Visi dari lembaga organisasi Dampikom Unisba menjadikan Dampikom Unisba aktif berperan dan menjalankan fungsi legislatif dengan pakem dan konkret melalui parlemen berdaulat. Misi dari Dampikom Unisba memprioritaskan dan mengupayakan kebermanfaatan mahasiswa Pikom Unisba dalam hal akademik dan non-akademik dengan membangun sinergitas dengan lembaga eksekutif Pikom Unisba. Kedua, optimalisasi hak-hak Dampikom Unisba sebagai lembaga legislatif. Ketiga, membangun serap aspirasi yang menyeluruh guna kebermanfaatan mahasiswa secara langsung melalui kunjungan dan optimalisasi kasir. 4, bentuk pola pengawasan Dampikom Unisba kepada Dampikom Unisba yang asertif. 5, membentuk pola internal yang menggunakan asas kekeluargaan dengan menjunjung tinggi profesionalisme. Next. Slide kedua. Kerangka masalah dalam tugas analisis kelompok kami, bagaimana Dampikom Unisba sebagai lembaga legislatif dalam menjalankan kegiatannya di antara organisasi-organisasi yang berada dalam lingkup Pikom Unisba, dan bagaimana penyelesaian masalah serta kesulitan dan solusi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang disusun untuk mengetahui bagaimana Dampikom Unisba menyelesaikan permasalahan ataupun kegiatan yang dilakukan. Yang pertama, bagaimana kegiatan DAM dalam Ormawa, apa bentuk dasar organisasi DAM. Yang ketiga, dalam organisasi DAM Pikom Unisba ini, bagaimana cara untuk mengatur kelembagaannya. Yang keempat, apa motivasi organisasi DAM Pikom Unisba. Yang kelima, bagaimana Pikom DAM Unisba sebagai lembaga legislatif. Next. Oke, di sini saya akan menjelaskan isi analisis terhadap Dampikom Unisba. Seperti yang tertuang dalam PRT, Peraturan Rumah Tangga di bab 3 pasal 18 mengenai tugas dan tanggung jawab Dampikom Unisba. Dampikom Unisba memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut, yaitu tugas Dampikom Unisba yang bagian A, yaitu memantau, mengawasi, dan memberikan arahan kepada Badan Eksekutif mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Unisba. Selanjutnya ada menerima dan menyampaikan aspirasi mahasiswa kepada pihak Badan Eksekutif
mahasiswa Fikom Unisba untuk kemudian secara bersama sama disampaikan kepada pihak Fakultas Ilmu Komunikasi. Damfikom Unisba mempunyai tanggung jawab yaitu mengontrol secara periodik pelaksanaan program Damfikom Unisba sekurang-kurangnya 2 kali dalam periode pengurusan. Yang kedua, memberikan saran dan tanggapan kepada semua pihak di lingkungan Unisba, baik diminta maupun tidak diminta. Yang ketiga, kegiatan memberikan penafsiran dan penjelasan mengenai ketetapan yang dianut oleh Damfikom Unisba di dalam MMF Ilmu Komunikasi maupun MMF Ilmu Komunikasi Luar Biasa. Yang keempat, mempertanggungjawabkan segala kewenangan dan tugasnya seluruh mahasiswa Fikom Unisba melalui MMF Ilmu Komunikasi. Maka dari landasan yang di atas, maka Damfikom Unisba melakukan organisasi mahasiswa dengan menjalankan fungsi dan tugasnya seperti berkoordinasi dengan BEM Fikom Unisba, melakukan riset, membantu advokasi mahasiswa yang membutuhkan bantuan dari segi pembayaran maupun akademik, melakukan kaderisasi kepada anggota DAM dan BEM Fikom Unisba untuk menjadi penerus dalam menjalankan roda organisasi dan juga melakukan kegiatan merancang undang-undang yang dibutuhkan mahasiswa dengan tujuan agar tercapainya kesejahteraan masyarakat Fikom Unisba. Kemudian bentuk dasar dari organisasi Damfikom sendiri tertuang dalam PD PRT yang mendasari adanya sebuah lembaga legislatif yang berfungsi sebagai pengontrol pelaksanaan kegiatan dan kebijakan Badan Eksekutif Mahasiswa Fikom Unisba. Kemudian yang ketiga, dalam mengatur kelembagaannya sendiri, Damfikom Unisba dipegang penuh oleh pemimpin yang dibantu oleh wakil ketua, sekretaris, bendahara, ketua komisi, staf ahli, dan staf yang nantinya pimpinan akan memberikan instruksi kepada masing-masing ketua komisi untuk memberikan arahan kepada staf masing-masing komisi untuk menjalankan tugas yang diberikan untuk mencapai tujuan yang sudah dibuat. Yang keempat, motivasi Damfikom Unisba sendiri tentunya adalah terwujudnya keadilan dan kesejahteraan seluruh rakyat. Kemudian fungsi Damfikom Unisba sudah tertuang pada PDPRT pasal 20 yang membawahi fungsi lembaga legislatif dalam hal ini Damfikom Unisba mempunyai fungsi legislasi dan fungsi pengawasan. Fungsi legislasi yang diberikan Damfikom adalah membentuk rancangan PDPRT yang didukung hak inisiatif Damfikom Unisba. Kemudian melegalkan program kerja BEM Komunisba. Fungsi pengawasannya yaitu mengawasi jalannya kinerja BEM Fikom yang mengacu pada PDPRT Organisasi Kemahasiswaan Fikom Unisba. Selanjutnya, bagi bagian kesimpulan. Kesimpulannya, Damfikom Unisba adalah organisasi yang mengatur badan eksekutif mahasiswa Fikom Unisba dari segi pengawasan, memantau, dan memberikan arahan. Tugas yang dituju oleh DAM ini adalah bertujuan untuk memberikan sebuah aspirasi terhadap badan eksekutif mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi. Oleh karena itu, pengawasan yang diberikan oleh Damfikom Unisba tersebut ada beberapa macam, antara lain yaitu mengontrol secara periodik pelaksanaan program BEM Fikom Unisba sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 periode pengurusan. Yang kedua, memberikan saran dan tanggapan kepada semua pihak di lingkungan Unisba, baik diminta maupun tidak diminta. Yang ketiga, memberi penafsiran dan penjelasan mengenai ketetapan yang dianut oleh Damfikom Unisba di dalam MMF Ilmu Komunikasi maupun MMF Ilmu Komunikasi Luar Biasa. Yang keempat, mempertanggungjawabkan segala kewenangan dan tugasnya kepada seluruh mahasiswa Fikom
melalui MMF Ilmu Komunikasi. Maka dari itu, Dampi Komunisba memiliki landasan kepada BEM Komunisba dengan mengkoordinir, melakukan riset, mengadvokasi mahasiswa dalam membantu pembayaran akademik sehingga anggota dan BEM menjadi roda berputar organisasi. Penutup, dengan demikian inilah beberapa struktur analisis organisasi Dampi Komunisba yang kelompok kami telah telaah. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.